Welcome to MQ Class 12 Grade Part 1. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah suatu bagian dari listrik dinamis, di mana di listrik dinamis kita membahas tentang arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Sedangkan untuk jenis hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial yang sering kita kenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Bagi anak-anak ataupun teman-teman yang sering membaca hukum Kirchhoff, itu sebenarnya salah. Yang benar adalah hukum Kirchhoff, karena Gustav Robert Kirchhoff berasal dari Jerman. Kalau kita lihat, ini mukanya ya, ini wajahnya. Untuk contoh hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari adalah instalasi listrik. Jadi kita lihat di sini ada sekring, ada MBC atau micro circuit breakers, kemudian ada saklar, ada lampu, ada stop kontak yang kita hubungkan dengan komputer dan juga televisi kita. Ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu berhubungan dengan arus yang terbagi dalam titik percabangan seperti ini atau ini. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff 2 berhubungan dengan loop atau rangkaian yang tertutup. Semua ada di instalasi listrik. Kemudian hukum Kirchhoff 1 sering kita kenal dengan hukum percabangan arus atau Kirchhoff Current Law, di mana bunyinya seperti ini. Jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya rangkaian itu tidak mengharapkan adanya arus yang keluar dari rangkaian. Maka jika arus itu efektif, maka seharusnya arus masuk sama dengan arus yang keluar, di mana jumlah total arus antara yang masuk dan keluar sama, maka jumlah arusnya sama dengan 0. Yang kita lihat di sini titik percabangannya adalah A. A di sini sebagai titik percabangan. Kita lihat bahwa arus I1 masuk dan ada dua arus yang keluar, yaitu I2 dan I3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Contoh soal untuk hukum Kirchhoff 1. Kita lihat seperti ini. Ada rangkaian arus dimulai dari 12 ampere masuk ke percabangan P, terpecah menjadi 3 bagian. Kemudian ada lagi percabangan di titik Q dan percabangan di titik R. Kita akan bahas satu persatu untuk menentukan nilai I1, I2, dan I3. Di sini kita lihat pada titik percabangan yang P. Kita lihat arus masuknya 12 ampere. Kita tulis di sini 12. Oke. Kemudian kita lihat di sini juga ada 6 ampere. Ada 1 I1, ada 2 I1, ya kan? Berarti ada 3. Berarti arus masuknya 12 ampere, arus yang keluar ada 3, 6 I1 dan 2 I1. Maka kita totalkan di sini semua. Oke. Maka dapatlah 12 sama dengan 6 ditambah I1 ditambah 2 I1. Kalau kita pindah ruas 6-nya, maka yang plus jadi minus. 12 kurang 6 jelas 6, ya kan? 1 ditambah 2 jelas 3. Maka kita simpulkan bahwa I1 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Gampang, ya kan? Berarti kita tulis sini I1-nya 2 ampere. Dapat sudah. Kemudian kita lihat sekarang titik percabangan di Q. Ini agak spesial ya di Q ya, seperti ini. Bahwa ada arus I1 yang masuk tapi terpecah, gitu kan?
Berarti sini ada 2 arus, ada yang ke Q, ya kan? Ada yang ke sana, ke arah R malah, ya kan? Berarti kan sebenarnya I1 itu mengalami pengurangan sebanyak 1 ampere, ya kan? Berarti kita tulis ini I1 berkurang 1 ampere karena dia bercabang, ya kan? Kemudian setelah dia dikurangi 1 ampere, dia bergabung dengan 6 ampere. Maka kita tambah di sini 6 ampere. Berarti kita gabung didapatkan di sini arus keluarnya adalah I2. Oke. Maka 6 ditambah I1 dikurang 1 ampere adalah arus masuk, sedangkan arus keluarnya adalah I2. Kita ganti I1-nya menjadi 2, karena kita dapat tadi 2 dari sini, maka dapat disimpulkan 6 ditambah 2 kurang 1 adalah 7. Maka tinggal kita tulis I2-nya di sini 7. Gampang? Berikutnya adalah cabang R. Cabang yang terakhir, harusnya ini gampang sekali. I2-nya udah dapat 1 ampere dan 2 I1. I1 juga sudah dapat, ya kan? Arus masuknya I2, 1 dan 2 I1. Kita tulis di sini semua. Oke, 1, 2 dan 3. Menghasilkan I3. Kita lihat sini menghasilkan I3 ya. I3 di sini kita tulis I3. Oke. Maka I2 adalah 7, satunya tetap 2 kali 2, karena I1-nya 2 kan sama dengan 4. Berarti 7 tambah 1 tambah 4 sama dengan 12. Maka I3-nya adalah 12. Kita lihat di sini simpulkan. Nah, 12. Berarti I1-nya 2A, I2-nya 7A, I3-nya 12A ampere. Oke, itu tentang hukum Kirchhoff 1. Berikutnya adalah hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan atau Kirchhoff Voltage Law, di mana bunyi hukumnya adalah di dalam sebuah rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik E atau epsilon di sini dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Kita lihat di sini jumlah aljabar gegel induksi atau epsilon ditambah dengan jumlah arus dan hambatan sama dengan 0. Di sini belum tentu plus karena kan di sini berkata penurunan. Penurunan berarti kan arus yang dihasilkan belum tentu positif, bisa saja negatif. Dan yang terpenting di sini adalah rangkaiannya harus tertutup. Kalau tidak tertutup bukan hukum Kirchhoff 2. Ya. Dan untuk Kirchhoff 2 itu berhubungan dengan yang namanya loop. Apa itu loop? Loop adalah rangkaian tutup pada rangkaian listrik. Seperti ini, tertutup kan? Tidak ada yang terbuka. Kalau terbuka itu bukan loop namanya. Di dalam loop bisa ada hambatan R, bisa juga ada arus, dan juga ada tegangan atau di sini gegel induksi. Kita lihat bahwa untuk menentukan arahnya kita lihat dari titik awalnya seperti titik A di sini, terus dan titik B di bawahnya sini, ya. Kalau kita lihat A ke B, putarannya seperti ini, A ke B, kemudian berputar seperti ini, melewati E1, R1, dan arus I1 masuk menjadi I3. Maka kalau lihat arahnya, putar loop pertama itu adalah searah jarum jam. Oke. Sedangkan untuk A ke bagian yang lain, untuk loop 2 A ke B berputarnya seperti ini. Kita lihat panahnya berputar lagi, ketemu I2 masuk jadi I3, maka arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau searah, harusnya bergerak searah jarum jam itu positif nilainya. Kalau dia bergerak berlawan arah jarum jam negatif. Negatif di sini. Oke, berarti kita tahu bahwa I1 itu positif, I2 itu negatif. Dan nanti mereka bertemu seperti hukum Kirchhoff 1 bahwa
arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti bisa disebutkan I3 sama dengan perjumlahan antara I1 dan I2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal hukum Kirchhoff 2. Kita bahas lebih intens untuk loop. Loop, di sini kita lihat ada 2 loop sendiri. Contoh yang sering keluar ya. Perhatikan gambar berikut. Di gambarnya adalah gambar rangkaian instalasi listrik ya. Dimana ada 3 baterai atau 3 gegel induksi. Di sini 4 volt, di sini 10 volt, di sini 4 volt. Dan resistornya ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Ada titiknya A dan B ya. Cuma itu aja ya yang diketahui. Nanti sisanya kita akan jabarkan sendiri. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai arus yang mengalir pada rangkaian seluruh rangkaian. Kemudian tegangan jepit dari A ke B karena titik yang diketahui cuma A ke B. Oke, untuk menjawabnya kita lihat ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Karena langkah ini sangat penting. Kalau kita tidak memahami dasar dari loop itu sendiri, kita akan kesulitan untuk mengerjakan hukum Kirchhoff 2 terutama. Sekarang kita lihat di sini, yang semula sederhana tiba-tiba berubah menjadi seperti ini ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ada titik A, terus titik B, maka putaran arah arusnya seperti ini ya, putarannya. A ke B, kalau di sebelah sana, di loop 1 bergerak seperti ini. Oke, maka arah putarannya adalah searah jarum jam. Seperti yang saya katakan tadi, kalau searah jarum jam kemungkinan hasil yang didapat dari arus itu ya positif gitu ya. Bisa juga sih negatif, kalau itu tergantung nanti hasil dari penjumlahannya. Kemudian ini juga berlaku jika A ke B berputar seperti ini, nah maka berlawanan arah jarum jam untuk loop kedua. Oke, loop 1 searah, loop kedua berlawanan. Oke, sekarang kita berikan namanya. Ada E1 di sini karena dia loop 1, ada epsilon 2 di sini karena dia di loop kedua, dan tengah-tengahnya kita berikan nama E3. Ini sebenarnya kita kasih nama lain juga nggak masalah gitu ya. Tapi lebih baik E1, E2, dan E3 untuk baterainya. Sedangkan untuk hambatannya kita berikan aja R1 karena di loop 1, R2 karena di loop 2, dan R3 karena dia berada di antara loop 1 dan loop 2. Seperti yang saya jelaskan juga, ada yang namanya I1 bergerak searah jarum jam, I2 yang berlawan arah jarum jam, mereka ketemu di percabangan A menjadi I3. Oke, maka bisa disimpulkan bahwa di sini terjadi hukum Kirchhoff 1 di mana I1 tambah I2 sama dengan I3. Sekarang kita jabarkan loop 1 dulu ya. Putarannya kan seperti ini ya, putarannya kan begini. Karena seperti ini, begini putarannya, kita lihat. Kalau putarnya seperti ini sudah jelas yang dilalui R3, E3 ya. E3 di sini nilainya positif. Kenapa positif? Ayo, karena ada yang namanya batang atau cabang dari baterai yang panjang nih. Ini tanda dari baterai ya. Jika ini panjang berarti positif, jika dia pendek berarti negatif. Ya, sama ini juga jika panjang positif gitu kan. Kemudian yang pendek negatif. Karena arah arusnya kan ke bawah ya. Ke bawah kan berarti yang ketemu duluan ya. Arus I3 mengenai E3 itu positif. Berarti nanti E3-nya itu positif. Kita tulis ini E3-nya positif karena dia ketemu di batangnya lebih panjang. Terus dia bergerak ke bawah, terus bergerak ke sini, ketemu dengan E1 tapi yang pendek. Maka dia minus di sini. Maka kita tandakan di sini minus. Nah, oke. Nah, yang terlibat di sini ada 2 arus yaitu I1 melalui 2 ohm. Maka ditulis ini I1 kali R1 karena kan 2 ohmnya itu kan R1 ya.
dan I3. I3 kan berhubungan sama R3, maka kita tulis seperti ini nih. Nah, jadi komplit. Jadi ada E1 terhadap I1 dan R1, dan E3, epsilon 3 dengan I1, I3 dengan R3 sama dengan 0. Ini untuk loop yang pertama, yang warna biru ya. Sengaja kita bedakan warnanya supaya mudah dipahami. Kemudian kita kembali ke loop 2. Di sini loop 2 yang berlawanan arah jarum jam. Sama seperti tadi, yang terlibat adalah R3 dan I3, epsilon 3, R2, epsilon 3, epsilon 2, dan I2. Kita lihat arahnya sama seperti tadi. E3-nya positif karena panjang duluan. Kemudian lewat seperti ini, lewatin R2, ketemu dengan epsilon 2, pendek duluan, maka minus ya. Maka kalau dia minus, berarti kita tulis ini minus E2. Arus yang terlibat adalah I2 dengan pasangannya adalah R2, tulis di sini. Kemudian I3 dengan R3 harus ada di sini karena yang terlibat. Jadi untuk I3 dan R3 itu ada di kedua loop karena dia berada di antara keduanya. Maka terpenuhi dua loop 1 dan loop 2. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, kita tahu bahwa arus masuk sama dengan arus keluar, berarti I1 ditambah I2 adalah I3 sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 di sini ya. Dan kita harus mencari yang namanya tegangan jepit ya, tegangan jepit. Apa itu tegangan jepit? Tegangan yang berada hanya di antara A saja dan B saja ya, itu tegangan jepit, tegangan pada baterai. Berarti yang terlibat di A dan B cuma E3, epsilon 3, I3 dan R3. Maka tulis seperti ini. Epsilon 3 ditambah I3 kali R3. Walaupun kita nggak tahu nilainya nanti berapa, tapi itu adalah tegangan dari A ke B gitu ya. Kemudian arus yang mengalir pada rangkaian, di sini kita simpulkan bahwa yang mengalir pada rangkaian adalah I3. Ya, berarti yang A kita cari, yang dicari di sini adalah berapakah nilai I3 ya. Karena kan kalau kita dapatin nilai I3 otomatis kan kita tahu bahwa arusnya itu sama kan, berarti kan I3 sebagai acuan arus yang mengalir. Kemudian untuk tegangan jepit yang kita cari adalah VAB-nya di sini. PAB. PAB di sini ya. Oke, itu adalah langkah pertama. Langkah kedua untuk mencari arus pada rangkaian dan tegangan jepit adalah mengeliminasi loop 1 dan loop 2. Loop 1 seperti persamaan yang kita dapatkan sebelumnya. Loop 2 juga sama. Sekarang antar loop 1 dan loop 2 kita eliminasi, tapi eliminasinya adalah positif di sini. Kita lihat kenapa positif ya. Karena kita ingin mendapatkan I3 ya kan, I3 sebagai arus pada rangkaian. Kalau kita negatifkan maka I3-nya menghilang di sini. Sekarang kita jumlahkan semua. Kalau dijumlahkan tidak ada yang menghilang di sini. Epsilon 1 tetap di sini, epsilon 2 ada di sini tapi minus. Kemudian epsilon 3 ditambah epsilon 3 menjadi 2 epsilon 3. I1 dan R1 tetap, I2 R2 tetap, namun I3 R3 karena sama maka menjadi 2 R1 R3 di sini. Oke, cukup seperti aljabar biasa ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Tadi E1 E2 kan 4 dan 4, E3 kan 10 ya. Kemudian I1 tetap, R2-nya R1-nya 2, R2-nya juga 2. Dikali 2, I3 kali 2, semua R-nya 2. Kemudian min 4 ketemu min 4 menjadi min 8. 2 kali 10 20. Nah, ini distributif namanya.
I1 ditambah I2 distributif menjadi I1 tambah I2 kali 2. Komponen 2-nya ditaruh di belakang. Seperti ini, distributif. Kemudian 2 kali 2 di I3 menjadi 4 I3. Nah, oke. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya min 8 ditambah 20 ya 12 ya kan. Kemudian yang namanya I1 tambah I2 seperti yang dibahas di slide sebelumnya, I1 tambah I2 itu kan I3 ya kan. Jadi gampang nih, kita tambah aja 2 ditambah 4 adalah 6. Maka kalau 12 pindah luas ke belakang jadi min 12, maka I3 adalah min 12 dibagi 6 sama dengan min 2 ampere. Berarti bisa disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian adalah min 2 ampere. Itu sebagai I3. 3 bernilai min 2 ampere. Min 2 ampere artinya arus yang mengalir dominan ke arah loop yang berlawanan arus listrik, berlawanan arah jarum jam, yaitu loop 2, dominannya di situ. Kalau kita pecah satu persatu berarti kan karena kemungkinan I1 dan I2 sama, karena hambatannya sama, berarti I1-nya min 1, I2-nya juga min 1. Ya, kemungkinan seperti itu karena I3 adalah penjumlahan I1 tambah I2. Kemudian setelah dapat arus yang mengalir, kita mencari tegangan jepit. Menentukan tegangan jepit dengan sebagai langkah yang ketiga. Kita simbolkan PAB. Seperti rumus yang kita dapatkan sebelumnya di slide sebelumnya adalah I3 ditambah I3 kali R3. I3-nya kan sudah dapat nih min 2. R3 kan 10. 10 ditambah min 2 kali 2 adalah min 4. 10 ditambah min 4 adalah 6. Maka tegangan jepit pada dari A ke B atau disingkat PAB di sini bernilai 6 volt. Oke. Itu adalah contoh dari hukum Kirchhoff 2. Jadi untuk hari ini, untuk pembahasan hukum Kirchhoff dan juga contoh-contoh soalnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam instalasi listrik, kita tahu bahwa hukum Kirchhoff itu sangat penting dalam kehidupan kelistrikan lebih tepatnya. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung dalam teknik elektro, bagian elektronika, dan bagian-bagian instalasi listrik, arus besar atau arus kecil, harus memahami hukum Kirchhoff. Demikianlah MCU kelas hari ini. Sampai berjumpa di part 2 dan semoga hukum Kirchhoff bermanfaat bagi kehidupan dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.